Hey guys, welcome back to my channel, Dewi Komalasari di Denmark. Rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bersua, dan kali ini saya lagi mempunyai waktu ingin membuat vlog masih mengenai seputar vaksin. Lama sekali saya tidak berbicara mengenai vaksin. Setelah lockdown kedua dibuka, sejak itu saya sibuk kembali bekerja, melakukan rutinitas saya seperti biasa. Jadi kerja, sibuk, karena sekalipun ada weekend seperti saat ini, saya kadang merasa lelah atau capek, tapi ada di hati kecil saya ingin berbincang-bincang dengan kalian di sana, ingin berbagi cerita di kalian di sana. Kali ini apa dan bagaimana dan apa efeknya dari vaksin tersebut. Saya akan bercerita sedikit di sini ya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan vaksin. Karena saya berada di negara suami saya atau negara orang lain. Untuk mendapatkan vaksin kita mendapatkan gilirannya. Di sini sistemnya mereka mendahulukan orang-orang yang tunasusila atau manula, atau orang yang bekerja di salah satu instansi seperti rumah sakit dan masih banyak lagi instansi lainnya, tapi saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Setelah hampir 100% mereka selesai, maka untuk orang seperti saya yang merasa baik-baik saja dan bekerja di luar dari instansi yang saya sebutkan tadi, itu memang harus menunggu gilirannya, dan itu tidak cepat, dan kebetulan juga dilihat dari susunan tahun kelahirannya. Nah, waktu saya mendapatkan vaksin tersebut, itu pas jatuh tepat tahun kelahiran saya, tahun 76. Nah, saya mendapatkan vaksin tersebut karena saya mendapatkan undangan di dalam email yang di sini disebut, ini ada sesuatu namanya e-box. Itu semacam tempat seperti email lah. Nanti undangannya itu akan datang di sana kita akan bisa lihat
itu tiap orang punya e-box atau email masing-masing, dan itu hanya bisa dibuka atau dilihat data kita mengenai undangan tersebut. Ada kuncinya atau passwordnya dari kita punya kartu ID. Untuk kesehatan. Situ punya. Nah, undangannya itu berupa seperti ini. Ini saya print ya, jadi kalian bisa lihat seperti ini. Tapi maaf ya teman-teman, ini tidak ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini ditulis invitation atau undangan untuk COVID-19 untuk mendapatkan vaksin. Nah, setelah kita melihat undangan ini, terus kita disuruh membuka lewat ID kita. Lalu di situ kita akan membuat daftar. Nah, untuk kapan kita bisa hadir ke sana, dan juga nanti akan diketahui jenis vaksin apa yang kita dapat. Nah, kebetulan waktu itu saya mendapatkan Pfizer. Nah, untuk suntikan pertama waktu itu saya dapat bulan Juni. Kemudian suntikan yang kedua yang terakhir itu dapatnya bulan Juli, tanggal 26 Juni. Bulan pertama saya tidak ingat tanggal berapa ya, karena udah lama juga ya. Sekarang aja udah bulan September, udah mau habis. Sekarang baru sempet nih saya meluangkan waktu saya untuk sedikit bercerita kepada kalian semua. Untuk vaksin ini, saran saya untuk teman-teman atau keluarga di rumah, terutama yang di tanah air Indonesia, jangan takut untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dan insya Allah yakinlah pada diri kita sendiri bahwa itu akan aman buat diri kita sendiri. Jangan takut mati atau gimana ya, tetap harus percaya soal kematian dan nasib kita itu semua juga ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Dan kita juga kalau mau hidup enak atau gimana, sehat dan lain-lainnya, kita juga selain Allah ya atau Tuhan yang menentukan, kita juga harus berjuang, bersemangat untuk berjuang untuk merubahnya menjadi yang lebih baik sesuai yang kita mau. Teman-teman, berbicara mengenai efek dari vaksin tersebut, alhamdulillah sampai sekarang saya mendapatkan suntikan vaksin Pfizer ini. Begitu juga ada beberapa teman saya dan teman dari beberapa negara lain juga. Memang sih tidak semuanya sama vaksin yang didapat, tapi soal keluhan efek samping dari vaksin tersebut yang kita dapat, itu tiap manusia beda-beda, tiap orang. Alhamdulillah kalau di diri saya sendiri
begitu dapat vaksin saya langsung kembali bekerja langsung, dan tidak ada keluhan, maksudnya yang sangat kita takuti gitu, yang selama ini ya tahulah, selama ini saya mendapatkan suntikan vaksin langsung bekerja dan tidak merasa ada keluhan saya sakit atau gimana. Cuman saya hanya mungkin kayaknya sih efeknya normal aja ya, karena saya langsung bekerja, capek, jadinya tambah capek gitu aja, merasa capek, merasa kehilangan kekuatan, kekurangan tenaga gitu maksud saya. Tapi setelah itu lebih sehat dan tidak merasa was-was lagi kalau kita berdekatan dengan orang lain. Tapi tetap tiap negara masih ada aturannya. Waktu saya dapat vaksin mengenai rule aturan mengenai pakai masker atau moonbeam itu nggak lama, berlangsung lama, langsung ada pemberitahuan atau pengumuman di wilayah atau negara ini, Denmark, bagi yang sudah vaksin tidak perlu lagi memakai masker, kemana-mana tidak perlu pakai masker. Dan aturannya dulu waktu itu cuman menunjukkan ada kita buat website, aplikasi bukan website, aplikasi, ada aplikasi mengenai identitas corona, kesehatan dari manusia atau diri kita masing-masing. Nah, itu sesuai data kita sendiri. Itu akan diketahui yang dikirim dari hasil atau result setelah kita divaksin atau kita dites, tes quick atau PCR juga akan diketahui di situ. Nah, baru-baru ini di negara ini telah keluar sebuah pengumuman untuk tidak kemana-mana, tidak memakai masker lagi atau moonbeam. Nah, bagi yang sudah vaksin jadi tidak perlu was-was, tapi yang belum vaksin ya mungkin agak lebih cemas atau was-was. Kalau yang sudah vaksin tidak terlalu cemas, dia tidak perlu terlalu cemas. Tapi ini peraturan ini mungkin hanya sementara dicoba oleh negara bagian sini, Denmark. Pengen tahu apakah nanti setelah keluar dari aturan tersebut untuk tidak memakai masker atau moonbeam, tidak akan banyak penularan virus corona. Tapi jika kembali diketahui data meningkat penyebaran virus corona, maka negara ini akan kembali membuat aturan yang sebelum-sebelumnya, yaitu memakai masker dan lebih ketat lagi untuk corona test atau corona testnya itu akan ditanya kemana-mana, ke restoran atau ke tempat-tempat publik atau ke naik kendaraan transport umum gitu. Itu akan ditanya dan pakai masker. Kalau seandainya penyebaran virusnya itu semakin meningkat lagi. Kalau sementara ini kan kita ketahui datanya setelah banyak yang vaksin mengikuti aturan protokol kesehatan, ini menyusut. Jadi kita cukup senang mendengarnya, dan banyak beberapa
usahawan atau pengusaha atau pekerja yang senang bisa kembali tenang bekerja. Saya berharap juga di Indonesia, negara saya sendiri, kembali dalam keadaan normal seperti terdahulu. Banyak yang aktivitas bekerja mencari rezeki untuk sanak keluarga, kemana-mana dengan perasaan yang tidak was-was merasa tertular virus atau apalah namanya virusnya segala macam yang sekarang ini kita dengar banyak kan. Dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki sistem ekonomi negara kita Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama berakhir situasi corona tersebut. Dan berharap kita sama-sama saling menjaga kesehatan, tetap positive thinking, stay safe kemana-mana ya, dan tetap bersyukur dalam keadaan situasi apapun. Tidak boleh saling menyalahkan Sang Pencipta atau menyalahkan siapa. Datangnya musibah apapun itu kita tetap harus syukuri, tetap ambil hikmahnya. Teman-teman, cukup sampai di sini kisah saya mengenai seputar vaksin COVID-19 tersebut, efeknya dari vaksin tersebut, apa kegunaan vaksin tersebut. Ya, itulah kegunaan dari vaksin tersebut. Tetap kita ambil, dan ada untungnya juga, ambil hikmahnya untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari virus yang lain-lainnya juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk vlog saya kali ini. Dan subscribe, like, komen kalian sangat berarti buat saya lebih semangat lagi membuat vlog atau konten yang terbaru buat kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa, bye.